Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Yazid dengan NIM 21416257201087 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mata kuliah analisis data besar dan kecerdasan bisnis dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14. Nah, yang pertama pada praktikum pertemuan 1. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempraktikkan penggunaan dasar Python seperti editor, sintaks, struktur program, variabel, struktur data, pernyataan kontrol, dan fungsi. 2. Mengenal dan menggunakan software yang didukung Python untuk memenuhi kebutuhan analisis data. Kemudian mari kita bahas beberapa langkah dalam praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama adalah membuat variabel dan melakukan pemanggilan variabel. Kita mulai dengan menampilkan teks hello world pada tampilan di sini. Kemudian membuat variabel bernama x dengan nilai 12. Variabel tersebut kemudian dipanggil dengan function print nilai a sama dengan, dan inilah contoh kodenya dan ini hasilnya. Kemudian yang kedua, menjalankan beberapa perintah. Yang pertama ada menggunakan print dan variabel. Di sini kita print atau ingin menampilkan belajar Python untuk big data analysis. Kemudian di sini ada variabel A diisi 12, kemudian variabel B diisi 4, variabel C sama dengan A tambah B. Jadi variabel C ini adalah hasil dari penjumlahan variabel A ditambah variabel C. Kemudian print C ini adalah pemanggilan variabel menggunakan function print C. Jadi hasilnya adalah yang pertama print tadi belajar Python untuk big data analysis. Kemudian print C ini adalah hasil dari C sama dengan A tambah B. Begitu juga dengan yang ini. Kemudian print penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Penggabungan teks dengan variabel menggunakan tanda koma atau format string seperti %d untuk angka, %s untuk teks, dan %f untuk desimal. Ini adalah contoh-contoh codingannya dan hasilnya. Kemudian yang keempat ada operator aritmatika. Coba jalankan perintah-perintah berikut. Menerapkan operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, serta perbandingan, dan operator logika, dan yang lain-lain. Ini adalah contoh kode atau perintah, dan ini adalah hasilnya. Kemudian contoh penggunaan multiline statement. Ini tadi aritmatika, kemudian penggunaan multiline statement. Jadi multiline statement ini adalah memungkinkan kita untuk menulis kode lebih rapi meskipun barisnya panjang gitu. Sebagai contoh, kita memisahkan baris dengan tanda black slash yang ini atau garis miring terbalik untuk melanjutkan ekspresi yang sama ke baris berikutnya. Jadi ini untuk mempersingkat dengan menggunakan multiline statement dengan tanda backslash maksudnya, atau garis miring terbalik. Kemudian pada latihan sini ada menghitung luas persegi panjang. Sebuah luas persegi panjang dibuat dengan dua parameter, panjang dan lebar. Fungsi ini mengembalikan hasil perkalian panjang dan lebar untuk mendapatkan luas. Ini adalah contoh kodenya. Nanti di sini kita diharuskan untuk menginput berapa nilai panjangnya dan berapa nilai lebarnya. Kemudian muncul hasil dari perkalian tersebut atau dari luas persegi panjang tersebut. Sama halnya dengan menghitung luas segitiga. Sebuah fungsi luas segitiga dibuat, bedanya untuk menghitung luas segitiga kita menggunakan formula setengah kali atas dikalikan tinggi. Ini contoh
codingannya, di sini nanti kita disuruh memasukkan nilai alas, kemudian memasukkan nilai tinggi, dan otomatis akan menghasilkan luas segitiga dari nilai-nilai yang telah kita inputkan berdasarkan rumus tadi, setengah alas kali tinggi. Pada praktikum 1 ini kesimpulannya adalah kita telah mempelajari dasar-dasar penggunaan Python yang sangat penting untuk analisis data. Kemudian kita juga telah memahami konsep variabel, pernyataan kontrol, fungsi, hingga operasi matematika sederhana. Lanjut pada praktikum kedua. Tujuan praktikum 2 yaitu mampu memahami dan mempraktikkan input output menggunakan Python, mampu mengenal dan menggunakan software yang didukung oleh Python, dalam hal ini Google Colabs. Tujuannya yang ketiga, mampu memahami dan menggunakan tipe data dan variabel dalam Python. Dalam praktiknya yang satu ini adalah untuk menggunakan fungsi input ya teman-teman. Jadi menggunakan fungsi input ini, kita menggunakan fungsi input dalam kurung, tutup kurung, untuk meminta data dari pengguna seperti nama, umur, jurusan, dan IPK. Semua data ini kemudian ditampilkan menggunakan fungsi print pada yang saya tunjukkan ini. Kemudian di sini nanti akan ada hasil. Ini adalah yang saya inputkan dari fungsi input. Namanya adalah Muhammad Abi Yazid, umur 21, jurusan Sistem Informasi, IPK 3,9, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan fungsi input ini untuk aritmatika. Jadi di sini ada tipe variabelnya A dan tipe datanya integer, lalu fungsinya dimasukkan yaitu fungsi input dalam kurung nilai pertama berapa, kemudian variabel B, tipe datanya integer, input nilai kedua berapa, dan ini variabel ketiga C adalah perkalian dari variabel A dan kali variabel B. Kemudian di sini kita panggil print A kali B sama dengan C. Jadi berapa nilai pertama yang diinputkan dan nilai kedua yang diinputkan, lalu nilai tersebut dikalikan berdasarkan rumus yang telah dibuat yang menggunakan fungsi input. Di sini saya memasukkan nilai pertama ada 90, nilai kedua ada 85, dan hasilnya adalah 7650. Kemudian menggunakan fungsi if else. Program ini menentukan apakah bilangan yang dimasukkan adalah ganjil atau genap menggunakan operator modulus persen. Jadi di sini nanti kita disuruh menginputkan bilangan berapa. Contoh di sini adalah 13. Nah, dia otomatis akan mengenali bahwa 13 itu merupakan bilangan ganjil. Kemudian menggunakan perulangan untuk menghitung huruf kapital dan huruf kecil. Di sini kita akan menghitung jumlah huruf kapital dan huruf kecil dalam sebuah string menggunakan perulangan for dan metode bawaan dari Python seperti is upper dan is lower untuk menghitung berapa jumlah huruf kapital dan berapa jumlah huruf kecil. Sini saya memasukkan string Muhammad Abi Yazid ganteng. Nah, di sini dia akan mengenali bahwa huruf kapital itu terdapat 3 dan huruf kecilnya ada 20. Kita akan melanjutkan penjelasan pada nomor 5. Pada praktikum 2 ini kita akan menghitung luas lingkaran menggunakan jari-jari. Dalam langkah ini kita menghitung luas lingkaran menggunakan rumus pi dikali r kuadrat. Kita menggunakan matpi dari pustaka Python Math. Nah, kenapa pada nomor 5 ini kita mendapati kodenya error? Karena kita belum mengimport library math. Jadi di sini kita import library math. Kemudian kode pada nomor 5 ini berhasil karena sebelumnya kita belum mengimport library math.
karena kita menggunakan matpy dari pustaka Python Math. Kemudian nomor 7, format %2f membatasi hasil desimal dengan angka 2 di belakang koma, sedangkan %5f menampilkan hingga 5 angka di belakang koma. Nah, ini adalah dampak penggunaan %2f. Sini kita import math, kemudian hitung jari-jarinya. Di sini kita memasukkan jari-jarinya adalah 7. Nah, untuk titik 2f ini adalah menampilkan 2 angka di belakang koma, sedangkan yang %5f ini adalah menampilkan 5 angka di belakang koma. Dampaknya adalah hasil terlihat yang %2f terlihat lebih ringkas, kemudian mudah dibaca untuk keperluan umum, sementara yang %5f hasilnya lebih detail dan cocok untuk kebutuhan yang memerlukan akurasi tinggi. Nah, kesimpulan pada praktikum kedua ini adalah memberikan pemahaman dalam tentang input dan output di Python, penggunaan tipe data, pernyataan kondisi, perulangan, serta format angka desimal. Materi ini sangat penting sebagai dasar untuk memahami pengolahan data yang lebih lanjut. Lanjut ke pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita mempunyai tujuan, yaitu kita mampu menampilkan data menggunakan beberapa library Python seperti Matplotlib, NumPy, Pandas, dan Seaborn. Nah, pada praktiknya, yang pertama kita menggunakan fungsi membuat plotting data pada sumbu ordinat. Pada bagian ini kita belajar membuat grafik dengan memanfaatkan library Matplotlib. Pertama, yang A ini adalah membuat garis koordinat untuk plotting data. Kita menggunakan fungsi plt.axis untuk menentukan rentang sumbu X dan sumbu Y pada grafik. Ini adalah contoh codingannya. Kemudian yang B adalah menampilkan data ordinat. Kita memplotkan titik-titik dari data 2,4, 2,5, 11, 6,14, 7,17, 9,24 dengan codingan di bawah ini. Ini adalah titik-titik koordinatnya teman-teman pada sumbu X dan Y. Kemudian membuat garis pada titik-titik koordinat dengan menghilangkan GS dan tampilan di bawah ini. Ini adalah codingannya. Kemudian ini adalah hasil dari garisnya. Lalu membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu X dan Y seperti di bawah ini. Kita menambahkan label pada sumbu X dan Y untuk menjelaskan data yang ditampilkan. Kemudian nomor 2, manajemen data file CSV. Menampilkan data. Buatlah data seperti di bawah ini dan simpan dengan nama data.csv. Pertama, kita memuat file CSV menggunakan Pandas dan melihat isi kolomnya. Dataset ini memiliki 2 kolom, yaitu nilai UTS dan nilai UAS serta 12 baris data. Ini 0 sampai 11, karena dimulai dari 0 jadi ada 12 baris data. Selanjutnya menampilkan scatter plot untuk data BMI dan charts. Kita menggunakan dataset dari file CSV yang lain seperti insurance CSV untuk membuat scatter plot antara kolom BMI dan charts. Di sini kita panggil dulu karena dari ini belum saya jelaskan. Kita memanggil CSV dari Google Drive karena kita sudah menyimpan file tersebut pada Google Drive. Contohnya ini ada data 3 CSV dan insurance CSV. Kemudian kita bisa memanggilnya dengan kode seperti ini. Tadi kita pada ini data BMI dan charts ya untuk menampilkan scatter plot. Kita panggil dulu
Dan ini adalah tampilan dari scatter plotnya. Kemudian di sini kita melakukan regresi pada scatter plot dengan fungsi sns.regplot. Kita dapat menambahkan garis regresi untuk menunjukkan pola hubungan antara variabel. Kita menggunakan parameter W untuk menambahkan warna berdasarkan kategori pada status rokok atau smoker. Ini parameter W-nya. Kemudian menggunakan SNS implot untuk visualisasi yang lebih lengkap. Fungsi implot memungkinkan kita untuk membuat scatter dengan garis regresi serta pemisahan data berdasarkan kategori. Jadi di sini lebih lengkap gitu, ada garisnya dan pemisahannya, lalu pembedaan dari warnanya begitu. Pada praktikum 3 ini kita telah mempelajari cara memvisualisasikan data menggunakan berbagai library Python. Kita juga memahami bagaimana manipulasi file CSV serta menampilkan hubungan antara variabel dengan grafik scatter plot dan regresi. Lanjut pada praktikum keempat. Sebetulnya pada praktikum keempat ini error ya teman-teman, tapi kita skip aja untuk mempersingkat waktu karena deadline dari UAS ini sebentar lagi, jadi saya skip. Kemudian pada praktikum nomor 5 atau praktikum pertemuan kelima, di sini tujuannya adalah agar kita mampu memahami dan melakukan web scraping menggunakan Python dengan library seperti Beautiful Shop, Request, dan lainnya. Sama seperti pertemuan keempat, collecting data. Yang pertama, kita mencoba fungsi text dan strip. Kita mulai dengan menggunakan string HTML sederhana untuk memahami cara mengambil data dari elemen HTML. Ini adalah contoh string HTML-nya ya. Kemudian kita mencoba fungsi print untuk mengambil elemen spesifik. Pada tahap ini kita mempraktikkan cara mengambil elemen spesifik dari HTML seperti tag heading 1 dan A. Yang ketiga, menggunakan find dan find all untuk membaca file HTML dengan file web1 .html. Kita bisa mengambil data tertentu dari kelas menggunakan metode find dan find all. Seperti ini contoh codingannya dan ini hasilnya. Kemudian yang keempat, mengambil elemen dengan kelas tertentu. Kita mengambil elemen tertentu berdasarkan kelas 2 dari file web.html. Ini contoh codingannya dan ini hasilnya, teman-teman. Nah, yang kelima ini adalah scraping data dari website detik.com. Kita mengambil pada bagian terpopulernya pada website detik.com. Di sini dengan contoh kode seperti ini mendapati hasil bahwa judul-judul terpopuler dari detik.com adalah seperti ini, teman-teman. Ex-ketua PN Surabaya jadi tersangka, korban prostitusi, ramai soal Cortex, si gimbal, transfer, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, scraping data HTML dengan file tabel.html. Kita membaca dan menampilkan kolom tertentu, misalnya pada jabatan dan tunjangan. Jadi di sini nanti hasilnya ada jabatannya apa dan tunjangannya berapa. Itu. Kemudian di sini ada tugas pertemuan kelima. Bukalah web Diskominfo Jogja, Provinsi Jogja maksudnya. Kemudian lakukan scraping untuk berita terbaru yang ditampilkan hanya judul dan tanggalnya saja. Ini adalah contoh kodenya. Kemudian ini ada hasil. Jadi
tadi berdasarkan permintaannya adalah menampilkan judul dan tanggalnya. Nah, pada praktikum ini kita berhasil mempraktikkan dasar-dasar dari web scraping, memulai dan memahami elemen HTML hingga mengambil data yang spesifik dari file atau website dengan menggunakan Python. Lanjut pada pertemuan ke-6, praktikum ke-6. Sini kita akan belajar mengenai proses ETL atau extract, transform, dan load pada dokumen CSV dan Excel ke dalam MySQL. Namun pada praktikum ke-6 ini kasusnya sama seperti praktikum ke-4, didapati error karena di sini sangat susah ya untuk menghubungkan antara Google Colab dengan MySQL-nya. Jadi pertemuan ini saya skip. Kemudian kita lanjut ke praktikum ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini adalah kita akan mempelajari langkah-langkah pre-processing, data cleansing untuk memastikan data siap untuk diolah. Kemudian proses ini mencakup pengecekan data kosong, memberikan tanda pada nilai yang hilang, hingga pengisian nilai atau menggunakan angka tertentu atau rata-rata. Sini pada praktikum 7, tahap pertama adalah tahap pre-processing untuk data kosong. Jadi kita mengambil data yang ada di modul 3, yaitu insurance dan data 3 yang tadi sudah dibahas juga pada praktikum pertemuan ketiga. Kemudian kita ingin menampilkan 20 data insurance, CSV, dan semua data dari data 3. Nah, ini untuk dari insurance itu kita maksimal 20. Kemudian dari data 3 kita tampilkan semua, ada 11. Nah, lalu sebelum dilakukan pengolahan data, kita melakukan pengecekan data missing value pada dataset yang kita miliki dengan codingan dataset .is null. Jadi kita mengecek dulu data yang memiliki missing value pada dataset yang kita miliki ini. Dari output menunjukkan bahwa kolom sex, BMI, children masing-masing terdapat data missing value, dan pada kolom region terdapat 2 kolom data missing value. Kemudian tadi sudah ya memanggil dataset yang ketiga dengan menampilkan semuanya. Kemudian cek missing value juga. 3, memberi tanda untuk data yang missing value untuk memudahkan kita melihat data yang kosong dengan codingan seperti ini, data.fill. Nah, tanda kurung pagar ya teman-teman. Nah, setelah kita memberi tanda untuk missing value, di sini kita membuat dataset baru juga dengan rincian seperti berikut. Kemudian di sini adalah implementasi dari teknik text processing. Kita akan tadi setelah kita melakukan proses cleansing, kita akan melanjutkan ke tahap text processing ya. Untuk membersihkan data teks, proses ini melibatkan beberapa teknik, yaitu scaffolding, filtering, stemming, tokenizing, dan stop port removal. Ini adalah contoh codingannya, dan ini adalah hasilnya. Dari kalimat asli, JKN KIS menanggung perawatan penyakit orang dengan gangguan jiwa agar tidak tercipta joker lainnya. Kemudian scaffolding adalah mengganti semua upper atau huruf yang kapital dengan huruf yang kecil semua, jadi disamakan. Di sini ada scaffolding, atau bisa kita sebut juga dengan lowercase seperti itu. Kemudian filtering ini adalah untuk menghapus tanda-tanda baca seperti strip, koma, titik 2, titik, tanda kutip, dan lain sebagainya. Kemudian pada stemming ini kita menggunakan
mengubah kata ke bentuk dasarnya seperti pada library sastrawi. Kemudian tokenizing yaitu memecah teks menjadi bagian-bagian kecil atau token-token menggunakan library NLTK. Jadi dari satu kalimat seperti ini jadi dibagi-bagi menjadi satu kata. Kemudian stop word removal yaitu menghapus kata-kata yang umum yang tidak memiliki makna seperti yang, dan, agar, dan lain-lain. Nah, di sini kita latihan ya teman-teman. Kita menggunakan kalimat yang asli yaitu PSSI telah mengumumkan Alex Pastor dan Denny Lanja sebagai asisten pelatih timnas Indonesia melengkapi jajaran staf kepelatihan di bawah komando Patrick Kluivert. Selain dua asisten asing ini, PSSI juga akan menunjuk dua asisten lokal untuk memperkuat tim nasional. Nah, di sini ada proses case foldingnya, yaitu proses untuk lowercase ya, untuk menyamakan semua kata atau semua huruf menjadi huruf kecil dari huruf kapital. Kemudian filtering, menghapus tanda baca seperti koma, titik dua, dan lain-lain. Kemudian stemming dan tokenize dibagi-bagi menjadi satu kata. Kemudian menghapus stop removal adalah menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna. Selanjutnya ada tugas dari praktikum 7 ini. Ini adalah langkah-langkah untuk menampilkan variabel yang kosong. Seperti yang saya jelaskan di awal pada pertemuan 7 ini, kita menggunakan atau membuat dataset baru dulu, kemudian kita convert ke data frame untuk menampilkan semua data. Di sini kita buat dataset baru, kemudian kita convert ke data frame untuk menampilkan semua data termasuk data yang nol. Di sini kita meng-create dulu atau membuat dataset yang baru dengan format nama, usia, jam. Kemudian di sini juga tertampil data nol karena kita sudah mengganti tadi ke data frame. Kemudian kita akan memberikan tanda missing value untuk memudahkan data-data yang kosong. Jadi kita mengganti data nol tadi dengan tanda pagar seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui mana saja data yang nol. Kemudian kita cek missing value. Di sini ada missing value pada variabel jam, itu ada 2. Kemudian langkah-langkah mengisi data kosong atau 0 dengan angka 15. Kita gunakan fungsi ilog untuk mengarahkan target ke data 0 pertama di dataset tersebut. Kemudian kita replace NaN dengan angka 15 seperti ini. Kita menggunakan fungsi ilog, kemudian kita isikan dengan 15. Jadi data yang kosong akan terisi menjadi 15. Gunakan fungsi filna untuk mengisi data NaN berikut untuk perhitungan rata-rata. Ini adalah contoh codingannya dan ini adalah hasilnya. Begitu untuk pertemuan ke-7. Kemudian praktikum pertemuan ke-8. Pada praktikum ini kita memiliki 2 tujuan utama, yaitu memahami konsep reduksi dimensi data menggunakan metode VCA serta mengimplementasikan VCA untuk mengekstrak fitur utama dari dataset. Kita bahas praktiknya. Pertama ada load data image data cleanser. Pada awal praktikum ini kita memuat dataset breast cancer dari pustaka sklearn. Dataset ini memiliki 569 baris dan 30 kolom fitur. Langkah ini dilakukan dengan perintah seperti ini. Ini ada 569 baris dan 30 kolom. 2. Menambahkan atribut target baru dataset, kemudian ditambahkan kolom target untuk membedakan jenis kanker. Berikut adalah langkah-langkahnya. 3. Menampilkan fitur dataset. Kita menampilkan nama-nama fitur dataset menggunakan
fitur sama dengan browse fitur names. Kemudian yang keempat, menampilkan isi dataset dengan 31 fitur. Fitur tambahan diberi nama label. Kita membuat data frame dataset dengan 31 kolom, kemudian dimasukkan ke data frame dan diberi label tambahan dengan kode seperti ini. Dan yang kelima, kita mengganti isi label atau replacement. Kita mengganti nilai target menjadi lebih informatif, yaitu benign untuk kanker jinak dan malign untuk kanker yang ganas. Seperti ini ya teman-teman pada label. Jadi kita memudahkan untuk menandakan kanker ganas dan kanker jinak. Ini malignan itu untuk kanker ganas dan benign itu untuk kanker yang jinak. Kemudian kita normalisasi dataset. Pada langkah ini dilakukan untuk memastikan data berada pada skala yang sama sebelum PCA. Ini sama ya seperti di awal tadi. Lalu kita mereduksi fitur dataset dengan VCA. Kita menggunakan VCA untuk mereduksi dimensi data dari 30 fitur menjadi hanya 2 fitur utama. Itu berikut langkah-langkahnya. Ini adalah contoh codingannya. Dan ini hasilnya. Hasil reduksi kemudian divisualisasikan menggunakan scatter plot, di mana setiap jenis kanker diberi warna berbeda. Ini contohnya, dan ini contoh visualisasi dari scatter plot, di mana yang titik-titik berwarna merah ini adalah benign dan yang hijau ini adalah malignan. Kemudian lanjut ke pembahasan tugas pada praktikum ke-8 ini. Pertama, bukalah file 100 cells record, kemudian gunakan data tersebut untuk mereduksi dan menampilkan data. Jadi pada bagian tugas ini langkah serupa diterapkan juga pada data 100 cell record ini. Yang pertama sama ya seperti yang dijelaskan tadi. Kita load dulu dataset, dimuat dari Google Drive karena saya menyimpan di Google Drive datasetnya. Kemudian kita tambahkan satu atribut sebagai target baru. Kemudian menampilkan fitur dataset, menampilkan isi dataset dengan 15 fitur. Ya, seperti itu teman-teman. Kesimpulannya dari praktikum yang ke-8 ini adalah memahami konsep PCA sebagai teknik reduksi dimensi data. Yang kedua, mengimplementasikan PCA untuk dataset breast cancer dan 100 cells record pada tugas. Kemudian menghasilkan visualisasi distribusi data berdasarkan 2 komponen utama. Lanjut ke praktikum ke-9. Pada praktikum ke-9 ini kita akan mempelajari yang pertama ada cara membaca dan manipulasi dataset dalam format CSV menggunakan Python. Yang kedua, menghitung ukuran pusat data seperti min, median, serta nilai maksimum dan minimum, menentukan ukuran sebaran data, serta melakukan visualisasi data. Yang pertama ada membaca data CSV. Kita ambil dari file yang ada. Seperti biasa, saya menyimpan dataset pada Google Drive, kemudian kita memanggilnya. Kemudian kita manipulasi data dengan melihat dimensi dataset untuk mengetahui jumlah baris dan kolom dataset. Gunakan perintah sebagai berikut. Kemudian outputnya ini. Kemudian menampilkan nama kolom, nama-nama kolom atau variabel dapat dilihat menggunakan data.columns. Ini hasilnya. Kemudian menampilkan beberapa variabel atau kolom. Sebagai contoh, kita ingin melihat kolom gender. Di sini
print data, kemudian gender. Sini hasilnya akan menampilkan gender pada dataset ini. Kemudian kita juga bisa memilih beberapa kolom, misalnya gender dan fic. Sini data, gender, dan fic. Kemudian menghitung ukuran pusat. Nah, menghitung ukuran pusat data, yang pertama ada menghitung rata-rata atau min. Menghitung rata-rata kolom fic dapat dilakukan dengan data fic.min. Kemudian rata-ratanya adalah sekian. Kemudian menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap sebuah variabel, misal akan dihitung nilai rata variabel fic khusus untuk data pasien perempuan. Menggunakan kode seperti ini ya, gender female pada fic. Jadi rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah sekian. Kemudian menghitung nilai median dengan data fic.median. Kemudian nilai maksimal dan minimal dari sebuah data. Kita ingin melihat nilai maksimal dan minimal dari gender. Kemudian gendernya adalah female, fic.min. Ini ada 71, kemudian maksimalnya ada 150. Menampilkan data minimal dan maksimal dari sebuah variabel. Nah, di sini ada variabel x dan variabel y, di mana variabel x-nya adalah data fic maksimal, variabel y-nya adalah data fic minimal. Di sini print x dan y-nya menghasilkan 150 dan 71. Kemudian mengukur atau menentukan ukuran sebaran data. Kita panggil lagi ya dataset branches. Kemudian di sini untuk menghitung standar deviasi manual. Standar deviasi dapat dihitung menggunakan fungsi seperti ini. Misal kita menghitung standar deviasi untuk kolom height atau tinggi. Ini fungsinya data height. Outputnya NaN karena terdapat nilai kosong pada kolom. Kemudian mengatasi missing value dengan cara seperti ini, function fillna ya teman-teman. Nah, karena tadi kita udah mengatasi data missing value, maka di sini data height itu bisa tampil ya dengan hasil 3,94 dan sekian. Kemudian 5, visualisasi data dengan scatter plot. Sebagai contoh kita memplot kolom weight, height, dan MRL count. Ini adalah contoh visualisasi datanya menggunakan scatter plot. Lanjut ke praktikum 10. Pada pertemuan 10 ini kita akan mempelajari dua metode clustering utama, yaitu K-means clustering yang menggunakan pendekatan centroid atau titik center untuk menentukan kelompok data, kemudian hierarchical clustering yang membangun hierarki dari data melalui metode aglomerasi. Kita juga akan mencoba langkah-langkah visualisasi dan analisis data menggunakan Python. Langkah-langkah pertama adalah menggunakan function maxblobs seperti ini. Dataset ini memiliki 300 sampel dengan distribusi yang terpusat di sekitar satu cluster. Data divisualisasikan menggunakan scatter plot seperti ini. Kemudian metode elbow method untuk menentukan jumlah cluster. Untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, kita menggunakan metode elbow. Elbow method ini adalah metode siku. Jadi kita melihat pada data mana yang paling siku, seperti itu. Hasil dari metode ini menunjukkan bahwa titik yang paling siku adalah berada pada n cluster ke 2.
Selanjutnya kita akan melakukan clustering dengan K-means dengan jumlah cluster yang optimal atau 2 cluster. Kita dapat menerapkan algoritma K-means. Ini adalah contoh codingannya. Pada plot ini atau pada scatter plot ini menampilkan data centroid atau titik senternya, 2 titik centroid ini yang memiliki warna merah. Kemudian kita akan melakukan hierarchical clustering. Kita membaca dataset terlebih dahulu, dataset dari Brainsets ya, yang kita simpan di drive. Dataset ini akan digunakan untuk melakukan clustering, hierarchical clustering. Kemudian kita memilih variabel untuk clustering. Kita akan memilih kolom fig dan pick dari dataset sebagai atribut clustering. Jadi X sama dengan data ilog, kemudian value. Ini dimensi dataset dapat dilihat dengan accepts, outputnya 40 dan 2. Kita buat dendrogramnya. Dendrogram ini dapat membantu kita memahami hierarki antar data dan menentukan jumlah cluster yang sesuai. Ini dendrogram. Kemudian menerapkan hierarchical clustering dengan jumlah cluster 2, kita akan menerapkan metode agglomerative clustering. Nah, ini hasil dari visualisasi clustering. Data dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu masing-masing berwarna merah dan biru. Kesimpulannya pada praktikum 10 ini, K-means clustering termasuk cara menentukan jumlah cluster optimal dengan elbow method atau metode siku. Kemudian hierarchical clustering yang menggunakan dendrogram untuk menentukan hierarki data. Teknik visualisasi data adalah untuk memahami hasil dari clustering. Jadi visualisasi ini adalah sebagai dukungan kita untuk memahami hasil dari clustering sebelumnya. Kemudian praktikum ke-11. Pada praktikum ke-11 ini atau pada pertemuan 11 ini kita akan melakukan klasifikasi. Jika sebelumnya kita melakukan proses clustering ya pada pertemuan 10, di pertemuan 11 ini kita akan melakukan klasifikasi. Bagaimana cara mengimplementasikannya, tekniknya, dan menganalisis data menggunakan beberapa algoritma seperti KNN, support vector machine atau SVM, dan naive Bayes. Yang pertama, kita mengimport beberapa library penting seperti Pandas untuk memanipulasi data, train test split untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji, kemudian beberapa algoritma seperti KNN, naive Bayes, dan SVM untuk proses klasifikasinya. Kita akan mengimpor dataset dari Iris CSV yang lagi-lagi kita simpan, yang sudah kita simpan di drive kita. Kemudian kita panggil iris.csv. Setelah dataset di load, kita menampilkan 5 data pertama untuk melihat struktur dataset. Dataset ini terdiri dari 5 kolom, panjang dan lebar kelopak, panjang dan lebar mahkota, serta spesies dari bunga. Kita akan membersihkan data pada kolom ID. Dataset akan dihapus karena tidak relevan untuk proses klasifikasi. Selanjutnya kita memisah 2 data menjadi 2 bagian, yaitu fitur X dan fitur Y. Ini tadi kolom ID sudah kita hapus, kemudian kita memisahkan data menjadi 2 bagian, fitur X dan fitur Y. Fitur ini berisi nilai panjang dan lebar kelopak serta mahkota bunga, sedangkan label berisi nama spesies bunga. Ini data pada bagian fitur atau X.
Kemudian ini data pada bagian label atau Y. Kemudian kita membagi dataset. Dataset kemudian dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Menggunakan train test split dengan proporsi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Data ini diacak secara otomatis oleh sistem menggunakan parameter random state. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu proses klasifikasi dilakukan menggunakan 3 algoritma. Yang pertama KNN, kemudian SPM, dan Naive Bayes. KNN ini adalah menggunakan jarak terdekat antar data untuk memprediksi kelas. Kemudian SPM ini bekerja dengan menemukan hyperplane yang memisahkan data antar kelas dan margin terbesar. Kemudian Naive Bayes menggunakan algoritma berbasis probabilitas yang sederhana namun sangat efektif. Ini hasilnya dari proses klasifikasi ya. Kemudian penjelasan pada tugas di praktikum ke-11 ini. Yang pertama kita buka file dataset yang ada pada modul 6 dan lakukan klasifikasi menggunakan SPM dan KNN. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah import library pandas dan sklearn serta fungsi-fungsinya. Ini import pandasnya, kemudian sklearn untuk import fungsi dari Naive Bayes, SPM. Kemudian ini ada train test split untuk membagi data jadi dua, yaitu data latih dan data uji. Kemudian langkah kedua, load dataset pegawai cap 01 CSV dengan fungsi pandas, yaitu pd.read.csv. Kemudian letakkan kode pada load tersebut di dalam variabel bernama data. Lalu cetak 5 baris pertama dataset. Karena di sini saya menyimpan datanya pada Google Drive, jadi kita akan memanggil dataset dari Google Drive dan cetak 5 baris pertama ini ya teman-teman. Kemudian convert nilai bertipe string di kolom job ID menggunakan nilai bertipe numerik karena model machine learning hanya mengenali nilai numerik. Nah, yang langkah keempat ini variabel atau kolom nick, nama, tanggal masuk tidak berpengaruh pada job title. Maka dari itu kita drop saja kolom-kolom tersebut supaya dataset lebih terlihat clean. Kita gunakan fungsi drop untuk menghilangkan kolom tersebut beserta isinya. Kemudian kita buat variabel x yang terdiri dari dua fitur dan variabel y yang merupakan target kelas atau job title. Semua dataset dalam bentuk x dan y diubah ke dalam vektor metrik. Ini x, ini y. Kemudian dari dataset di atas akan dibagi menjadi data train dan data testing atau data latih dan data uji dengan menggunakan modul tadi ya, train test split dari sklearn agar dapat membagi data train dan data test berdasarkan rancangan kita. Data train yang akan dipakai sebanyak 80%, sedangkan proporsi untuk data testing adalah 20%. Setelah menjalankan kode di bawah, perhatikan untuk data x train dan y train. Jadi ini data latih. Kemudian kita bandingkan performa dua klasifikasi pada data tersebut, yaitu SPM dan KNN. Ini untuk SPM dan KNN. Setelah model kita definisikan, selanjutnya kita membuat predik dari hasil pemodelan di atas dan hitung koefisien matriknya. Apabila ingin melihat hasil prediksi SPM dan KNN, kita tinggal panggil variabel prediksi yang sudah didefinisikan. Itulah penjelasan dari praktikum 11. Kita lanjut ke praktikum 12. Nah, pada praktikum ke-12 ini adalah untuk visualisasi menggunakan Panda dan Plotly. Tujuannya adalah untuk memahami dan memvisualisasikan hasil data menggunakan Python. Pada praktiknya, yang langkah pertama adalah kita buka data iris yang akan kita lakukan visualisasi untuk dua variabel dari dataset
Iris. Karena kita menyimpan dataset Iris ini pada Google Drive, maka kita panggil seperti ini. Kemudian untuk visualisasinya kita ketikkan perintah di bawah ini, dan ini adalah hasil dari visualisasinya menggunakan Panda dan Plotly. Lanjut pada praktikum ke-13. Pada praktikum pertemuan 13 ini kita akan belajar visualisasi menggunakan Seaborn dengan tujuan mampu memahami dan memvisualisasi hasil analisis data menggunakan Seaborn. Kemudian mampu memahami fungsi dan perbedaan Seaborn dan library visualisasi data lainnya. Pada praktiknya, langkah pertama adalah import libraries yang diperlukan. 2. Gunakan data Brainsys CSV yang pernah kita buat pada modul-modul sebelumnya. Nah, langkah pertama, deklarasi variabel df untuk mewakili data frame. Kemudian di dalamnya kita gunakan fungsi pandas untuk membaca dataset pada PDR CSV. Karena saya menyimpan datasetnya pada Google Drive, jadi dilakukan pemanggilan seperti ini untuk meload dataset pada Google Drive. Lalu tampilkan 5 data teratas dari dataset dengan menuliskan kode df-head. Ini ya teman-teman, ini df-head. Nah, ini adalah 5 data teratas. Kemudian kita tampilkan info dari dataset yang akan kita visualisasikan. Ini dengan function df info. Di sini akan tampil info dari dataset yang kita akan visualisasikan. 4. Kita akan tampilkan 2 variabel fig dan mrecon dari dataset df dengan modul scatterplot dari package Seaborn. Seperti ini adalah scatterplotnya. Dengan mengambil 2 variabel yaitu fig atau variabel x dan mrecon atau variabel y, kita tampilkan sebaran data dengan fungsi Seaborn yaitu scatterplot. Scatterplot menggunakan dot atau titik untuk merepresentasikan nilai dari 2 variabel numerik yang diplot pada sisi horizontal dan vertikal. Ini variabel x-nya dan ini variabel y-nya. Kemudian membuat garis grafik dari Seaborn. Seperti ini grafiknya dengan menggunakan 2 variabel yang sama dengan yang tadi, yaitu fig dan mrecon. Kita tampilkan grafik datanya menggunakan line plot. Line plot merupakan salah satu fungsi visualisasi data Seaborn yang merupakan jenis plot dasar yang berguna untuk menampilkan grafik informasi berupa rangkaian titik data yang terhubung dengan segmen garis lurus. Pada kode di atas ini, kita membuat line plot dengan menggunakan metode SNS line plot dan memberikan argumen berupa data yang digunakan untuk sumbu x dan y, yaitu fig untuk sumbu x dan mrecon untuk sumbu y, sehingga kodenya dapat ditulis AY sama dengan SNS line plot tanda kurung x fig y sama dengan mrecon dan data sama dengan df. Ketikkan perintah di bawah ini dan grafik apa yang akan muncul. Ini untuk sns.pairplot dengan data sama dengan df. Seperti ini grafik yang muncul. Fungsi pairplot adalah membuat grid sumbu sedemikian rupa sehingga setiap variabel dalam data akan dibagi menjadi sumbu y di suatu baris dan di sumbu x di suatu kolom. Pairplot digunakan untuk memahami kumpulan fitur terbaik untuk menjelaskan hubungan antara 2 variabel atau untuk membentuk klaster yang paling terpisah. Pairplot juga membantu untuk membentuk beberapa model klasifikasi sederhana dengan menggambar beberapa garis sederhana atau membuat pemisahan linear dalam dataset. Kemudian relationship plot dengan function sns.relplot, di mana x-nya adalah mrecon dan y-nya adalah wake. Data sama dengan df. Pada kode di atas, kita menggunakan relplot yang memiliki fungsi untuk menyediakan akses ke beberapa fungsi sumbu yang berbeda yang menunjukkan hubungan antara 2 variabel dengan pemetaan semantik dari subset. Pada kode di atas, kita menunjukkan relationship
di antara dua kolom, yaitu MRI count dan wake. Kemudian praktikum 14. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan melakukan visualisasi data dari dataset Netflix, di mana kali ini saya menyimpan dataset Netflix itu pada Google Colab di sini. Berbeda dengan data-data sebelumnya yang saya simpan di Google Drive. Kita panggil dulu menggunakan function pdret.csv dengan nama dataset seperti ini, dan di sini tampil. Langsung saja kita melakukan Netflix info untuk mengetahui info dari dataset yang telah kita load. Kemudian kita mencari dataset yang atau data yang nol. Kemudian dilakukan visualisasi berdasarkan 5 negara produsen dengan konten terbanyak. Ini adalah contoh codingannya dan ini adalah visualisasinya, di mana sini adalah Amerika yang paling terbanyak, dan India, Cina, Jerman, dan Jepang. Kemudian di sini visualisasi untuk jumlah konten berdasarkan rating. Di sini visualisasi untuk 10 genre dengan konten terbanyak. Genre terbanyak ada pada drama, komedi, action, dokumentari, dan lain-lain. Kemudian di sini rating film dan TV show. Kemudian rating film dan TV show di Amerika Serikat. Rating film dan TV show di Indonesia. Kemudian jumlah konten pada 10 tahun terakhir, di mana konten terbanyak itu pada tahun 2019 dan 2020. Dan visualisasi tentang aktor yang paling sering muncul di konten Netflix. Sini Shah Rukh Khan adalah aktor yang paling sering muncul ya di Netflix. Kemudian yang kedua ada Jeff Dunham, Ajay Dev, dan lain-lain. Dan di sini 5 durasi konten paling banyak. Sini ada presentasi jenis konten, ada TV show, ada movie. Lebih banyak movie dibanding TV show. Kemudian 10 skor IMDb terbanyak. Sini ada 5 director atau sutradara dengan jumlah konten terbanyak, di mana yang paling banyak adalah Raul Campos. Sekian penjelasan mengenai praktikum saya pada mata kuliah analisis data besar dan kecerdasan bisnis, di mana tugas ini adalah ditujukan untuk ujian akhir semester pada semester 7 ini. Praktikum ini bersumber dari GitHub, repository GitHub dari Jargi Teddy, sama dari praktikum 1 hingga praktikum 14. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada penyampaian yang kurang jelas atau penjelasan yang tidak dapat dimengerti, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.